kita mau menyembah Dia. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita katakan alam semesta melukiskan kemuliaan Tuhan. Oh
Kami buka ibadah kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya 3 kali ya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Allah senang anak-anaknya ada di dalam rumahnya untuk meninggikan namanya. Katakan dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Tapi kita juga mau menyaksikan bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah, ada Allah yang dahsyat. Haleluya. Katakan berkuasa di bumi, di surga. Dia berkuasa menolong kita. Di bumi, di surga.
yang berkuasa. Coba katakan kiri kanan, ya, katakan Allah kita, Allah yang hebat, Allah kita, Allah yang berkuasa. Haleluya. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Kita mengatakan Tuhan diberi kuasa. Anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk menaklukkan setiap musuhnya di dalam kami. Berkati buat kita mau ucapkan syukur kepadanya. Nanti Ibu Loren akan berdoa. Terima kasih Yesus Kristus, bersyukur Tuhan memberi nama Tuhan. Bila setiap ujian Tuhan memberikan Tuhan kepada saya Tuhan Yesus pada pagi hari ini, Kau memberikan Tuhan keselamatan yang baik kepada kami, dan istilah berkati pertama-tama memberi dengan sukacita, memberi dengan kesukaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga biarlah persembahan kami ini juga bisa untuk memberkati setiap orang yang berada untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena memberi dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Yesus memberikan kebutuhan kami. Amin. Amin. Katakan Yesus ajaib, Tuhan ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ajaib,
lagu ini dengan lebih bersemangat ya. Jadi kalau orang yang bersemangat itu dia bisa mengalahkan persoalan, dia bisa mengalahkan penderitaan. Amin. Dan apalagi kita punya Yesus yang ajaib. Amin. Saya udah makin berdiri. Kita sekarang lebih. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang kita rindu untuk melakukannya setiap hari. Haleluya. Karena aku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu.
Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, pendengaran kami, hidup kami, sehingga firman yang akan disampaikan benar-benar boleh menjadi rema, menjadi darah daging, menjadi kehidupan kami menghadapi masalah dan pergumulan hidup pada hari-hari ini dan seterusnya. Kami percaya firman Allah, jalan keluar, solusi, dan kemenangan yang kami akan alami di dalam perjalanan itu. Dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, melalui Bapak Ibu Gembala memberi kesempatan untuk pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Baik, kita langsung saja. Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayat 32 dan seterusnya. Kita membaca bersama satu ayat pada bagian awal di perikop ini, Injil Matius pasal 15 ayat 32. Baik, hitungan ketiga kita mulai membaca. Injil Matius pasal 15 ayat 32. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ayat-ayat selanjutnya di sini sampai selesai perikop tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Puji Tuhan. Tentu bahagian ini sudah sering kali kita baca, renungkan, dan tentunya menjadi harapan kita untuk menjadi pengalaman dan menjadi satu kesaksian tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Puji Tuhan. Tujuan pertemuan kita di sini hanya tertuju pada satu pribadi, yaitu Yesus. Tidak ada pribadi yang lain. Dengan nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak nama penyakit, nama kutukan, dan nama dosa. Tetapi nama di atas semuanya, nama Yesus. Haleluya. Di dalam Alkitab pun ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang telah dipakai Tuhan luar biasa menjadi kesaksian. Namun kita tidak bisa menyembah mereka. Kita tidak bisa menyembah tokoh-tokoh dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru, selain satu pribadi saja, yaitu Yesus. Amin. Kita mau mendapatkan tujuan pertemuan ini, yaitu menyembah kepada Yesus. Hanya Yesus saja. Puji Tuhan. Nah, lembaga kita memberi judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya mendengar cerita ini sejak saya ada di sekolah minggu. Bagaimana dengan cara yang disebutkan mujizat, Yesus memberi. Apa yang Yesus beri di sini adalah makanan, dan bagi 4.000 orang. Puji Tuhan. Kita belajar Injil di dalam tulisan para penulis. Ada 4 penulis buku Injil. Injil cuma ada 1. Menulis tentang masa waktu pelayanan Yesus.
keseluruhan Yesus melayani 3,5 tahun. Nah, di dalam pelayanan Yesus, di dalam pemberitaan Injil yang telah datang dari sorga ke dalam dunia ini, dan Yesus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, entahkah itu di rumah ibadah, di tepi pantai, di rumah penduduk, di jalan. Inilah Yesus yang melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Puji Tuhan, Yesus telah melakukan dan mengerjakan. Yesus mengajarkan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Sampailah kita di sini, bagaimana ada 4.000 orang yang disebutkan di sini yang mengikuti Yesus. Ya, mengikuti Yesus di sini bukan sebatas followers yang mengikuti melalui media, ya. Tetapi 4.000 orang ini datang bertatap muka di mana Yesus berada. Puji Tuhan. Mereka mengikuti Yesus di sini, bahkan disebutkan sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus dan tidak makan. Sangat sederhana cerita ini, tetapi tentu memberikan pesan yang kuat bagi kita. Alkitab memberikan contoh bagaimana orang banyak mengikut Yesus. Bahkan dikatakan sampai 3 hari. Ya, 3 hari beribadah. Puji Tuhan. Kita di sini sampai jam berapa, Pak Gembala? 1 jam sampai selesai. Rata-rata ya di masa pandemi. Ya, bahkan sebelum masa pandemi kita punya waktu beribadah mungkin 2-3 jam ya. Kalau sudah lewat 2-3 jam, sudah pasti ada konsumsi mungkin ya. Atau mungkin kita bawa bekal ya. Itu hanya hitungan jam. Tetapi mereka di sini ini sampai 3 hari. Dan mereka tidak pulang. Mereka bertahan. Haleluya. Kira-kira bisa nggak ya? Kita jemaat di sini bertahan 3 hari beribadah kepada Tuhan. Kalau saya dengar kesaksian Pak Gembala, Om Paul di tempat sini, wah, Pentakosta awal itu dahsyat luar biasa itu. Mau ibadah di jalan, di kebun, dimanapun, ya. Di desa Lelem, tahun 70-an, om saya gembala. Waktu masuk di desa, jemaat sederhana, puji Tuhan, tidak jauh berbeda dengan jemaat di tempat ini ya. Tapi bagaimana mereka diberi kekayaan, karunia-karunia hampir lengkap, itu di jemaat. Sampai gembala minder, saya tidak punya salah satu dari karunia-karunia ini. Ada yang berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, menerjemahkan marifat, membedakan roh dan lain sebagainya. Itu ada. Sampai minta Tuhan, apa iya saya gembala di tempat ini? GPDI Lelem. Tuhan tunjukkan, entah itu dalam mimpi, dikasih tunjuk saklar lampu, ya. Dikasih tunjuk saklar, matikan, off, hidupkan, on, lampu menyala, lampu mati. Merenung, apa artinya ini? Ada satu pemahaman yang diberikan. Jadi saklar itu adalah gembala. Ketika dinyalakan, on, lampu itu terang benderang di dalam ruangan. Saklar itu gembalanya, lampu itulah jemaat Lelem.
hidup matinya terang di dalam gereja lokal, itu ada di gembala otoritasnya. Saya sempat dengar seperti ini. Sampai kemarin masih cerita itu saya dengar. Gembala hanya membuka ibadah saja. Tidak ada liturgi lagi. Membuka ibadah dan kemudian menutup ibadah. Ketika dibuka, Roh Kudus mulai bekerja. Jemaat mulai menyembah Tuhan. Ada yang karunia-karunia mulai bekerja. Itu luar biasa. Hal yang dahsyat. Ya, tentu Bapak Gembala lebih banyak kesaksian ya. Karena beliau anak dari pionir GPDI di Indonesia. Puji Tuhan, kita melihat pelayanan Yesus yang luar biasa ini. Ada begitu banyak orang yang datang mengikut Yesus. Yesus tidak mempromosi diri. Tidak dengan satu jabatan, dua jabatan. Tetapi kehadiran Yesus menjadi panggilan bagi orang banyak untuk mereka datang dan mengikut Yesus. Bahkan kalau sampai 3 hari mereka tetap bertahan untuk beribadah mendengar firman Allah. Dan bagaimana Yesus mengajar, Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, yang luar biasa. Kumpulan orang ini, 4.000 orang tetap ada di sana. Puji Tuhan. Tidak terpengaruh dengan apapun situasinya. Bahkan dikatakan ini tempat yang sunyi. Tidak ada restoran di sini. Tidak ada persiapan untuk bisa makan. Tetapi mereka mau ada di sana dengan satu kerinduan dan satu pengalaman berjumpa dengan Yesus. Untuk alami satu hubungan dekat dengan Yesus. Puji Tuhan. Tetapi bagaimana di dalam kisah ini memberikan pesan-pesan bagi kita. Yesus mau supaya ada satu kelompok murid-murid Yesus yang akan ada dalam satu tim pelayanan untuk terlibat langsung mengambil bagian di dalam pelayanan. Nah, mari kita melihat di sini. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasih kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Kalau kita membandingkan penulis yang lain, Markus pasal 8, coba kita lihat di Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 1, saya membaca. Markus pasal 8 ayat 1, terima kasih. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Puji Tuhan, kita sudah melihat latar belakang persoalannya adalah adanya orang banyak, disebutkan 4.000 orang yang sudah 3 hari mereka mengikut Yesus, namun mereka tidak memiliki makanan. Inilah yang dilihat Yesus. Ada satu penglihatan Yesus secara real. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, khususnya makanan. Dan bagaimana Yesus mau mengerjakan sesuatu bagi mereka. Yesus telah melihat, ada satu visi yang Yesus lihat. Dan tentunya ada misi yang akan dilakukan merespon visi itu sendiri. Nah, sebelum Yesus memberitahukan visi misi Yesus kepada murid-muridnya, dikatakan di sini Yesus memanggil murid-muridnya. Dimulai dari satu panggilan. Yesus memanggil murid-muridnya. Mereka yang ada di antara 4.000 orang.
Mereka yang ada di antara banyak orang. Tidak semua, tetapi mereka lah yang dipanggil oleh Yesus. Bicara panggilan dimulai dari Allah. Bicara panggilan adalah inisiatif Yesus. Yesuslah yang memanggil murid-murid. Dan ketika Yesus memanggil mereka, Ia berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Sebelum Yesus menunjukkan satu penglihatan, satu visi, adanya orang banyak yang membutuhkan pertolongan, adanya orang banyak yang perlu dijangkau, sebelum Yesus memberikan misi pelayanan kepada murid-murid, terlebih dahulu Yesus memberikan isi hatinya. Haleluya. Ini murid-murid bisa panggil dan share. Ini loh hatiku. Ini hatiku. Yesus berbagi isi hati kepada murid-murid. Tidak langsung ditunjukkan inilah jangkauannya. Inilah misi pelayanan. Tetapi Yesus memulai dengan memberi isi hatinya kepada mereka. Hati yang digerakkan oleh belas kasih. Haleluya. Akan berbeda jika benar kita mengalami hati yang digerakkan. Ada satu dorongan yang kuat dari dalam. Bukan oleh pertimbangan situasi, bukan oleh pertimbangan kehebatan pola berpikir kita. Tetapi bagaimana suatu pelayanan yang mau ditunjukkan oleh Yesus di sini adalah dimulai dari hati. Hati yang digerakkan oleh belas kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang Yesus berikan kepada murid-murid, isi hatinya. Hati yang digerakkan oleh belas kasih. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kebutuhan rohani sudah terpenuhi. Yesus sudah mengajar. Bahkan kisah pelayanan Yesus, Dia menyembuhkan orang banyak. Apapun sakit disembuhkan. Orang dirasuk setan dilepaskan. Yesus telah memberikan pelayanan rohani. Firman sudah disampaikan. Bagaimana jiwa dibebaskan. Pemenuhan kebutuhan rohani jiwa ini sudah terpenuhi. Tapi ternyata masih ada satu kebutuhan. Yaitu kebutuhan tubuh. Kebutuhan jasmani, yaitu makanan. Yesus tidak mau lepas tangan untuk pelayanan yang ternyata juga harus memenuhi kebutuhan makanan. Tidak hanya memberikan firman, tidak hanya mengajar firman, tidak hanya menyembuhkan orang, tapi juga memberi makan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Ini tempat sunyi. Kita tidak punya bahan makanan untuk mengenyangkan mereka. Ini pernyataan dari murid-murid tadi. Mereka yang sudah dipanggil oleh Yesus. Mereka yang sudah diberikan isi hati Yesus. Untuk melihat visi. Untuk masuk dalam misi ini. Tapi ternyata memang masih ada hal yang tidak mungkin bagi murid-murid. Ini tempat yang sunyi.
bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan mereka. Coba kita lihat bagaimana Yesus mengajar murid-murid ini. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Kebutuhan untuk 4.000 orang. Mereka berkata ini tempat sunyi, tidak bisa membeli makan. Tapi Yesus memberikan satu pertanyaan. Berapa roti yang ada padamu? Kalau Bapak Gembala nanya di jemaat, berapa isi dompetmu? Berapa isi dompetnya, Pak? Ibu? Kita mau bangun 2 lantai di sini. Pak Gembala nanya nih, berapa isi dompet Bapak, Ibu? Tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Yesus nanya loh ini. Kayaknya nodong ya. Sepertinya nodong. Berapa isi dompet? Ada yang berani? Jujur? Kira-kira ada yang berani jujur nggak di sini? Berani ya, pasti. Mulai berpikir nih. Kita bangun 2 lantai, di dompet saya 1 juta. Percuma juga saya jawab. Iya kan? Uang di bank saya cuma 50 juta. Kita mau bangun, kita butuh 2 miliar. Kita mulai mempertimbangkan banyak hal. Tidak perlu menjawab. Tapi murid pun menjawab dengan jujur. Untuk 4.000 orang, berapa roti yang ada padamu? Mereka menjawab berapa? 7. Cukup nggak? Cukup? 4.000 kurang 7. Nggak cukup kan? Tidak cukup. Tapi Yesus tetap bertanya. Yesus tetap bertanya. Dan Yesus mau dengar kejujuran. Mereka menjawab ada 7 roti. Ya. Di tempat sunyi hanya ada 7 roti. Jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Ya, tentunya mereka menjawab dengan jujur. Karena Yesus telah memberikan isi hatinya kepada mereka. Amin. Yesus bisa curhat loh ini. Yesus curhat sama murid-murid. Hatiku tergerak oleh belas kasih. Mau diapain ini 4.000 orang? Berapa roti yang ada padamu? 7. Mari kita lihat. Apa yang Yesus berbuat di sini? Dengan 7 roti dan beberapa ikan. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Kemudian apa? Mengucap syukur. Terus memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ada berapa poin di sini? Ada berapa langkah yang Yesus berbuat di sini sampailah mereka makan sampai kenyang. Yang pertama adalah apa? Mengambil, ya, mengambil roti. Berapa roti yang diambil? 7 untuk berapa orang? Mau enggak kita ambil yang 7 untuk 4.000 orang? Berani enggak kita ke ATM ngambil yang sedikit untuk keperluan yang besar? Berani? Berani untuk mengambil? Itu perlu sikap, perlu tindakan. Berani enggak kita mengambil keputusan untuk mengambil yang sedikit ini dan akan diperuntukkan bagi orang banyak? Kalau 7 roti, ya 2-3 orang cukup ya. Tapi bagaimana yang diambil ini, yang mungkin hanya untuk 2-3 orang,
Tapi sekarang diputuskan itu diambil untuk diperuntukkan bagi 4.000 orang. Itu membutuhkan satu keputusan yang berani. Mungkinkah itu kita bisa lakukan? Berani nggak? Sulit ya? Sulit. Saya harus ATM jauh sana, ya, untuk bayar kebutuhan 4.000 orang. Padahal uang saya di sana cuma ada untuk 7 ketul roti. Kita nggak akan lakukan itu. Itu sulit dilakukan. Tapi kalau itu boleh terjadi, kalau itu boleh ditunjukkan Yesus, itulah mujizatnya. Haleluya. Mujizat ketika kita berani mengambil yang sedikit ini dan diperuntukkan bagi orang banyak. Itu mujizat. Jangan berpikir mujizat ketika roti sudah jadi banyak, baru itu mujizat. Kita mulai cerita, Tuhan memberkati gereja, Tuhan memberkati keluarga kita. Kita sudah diberkati yang melimpah. Itu mujizat terakhir. Tapi ada mujizat yang Yesus perbuat sebelum roti jadi banyak. Yang pertama di sini adalah bagaimana Yesus menunjukkan bisa mengambil yang sedikit itu dan diperuntukkan bagi orang banyak. Haleluya. Apa mujizat kedua? Ya. Setelah Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Wah, luar biasa ini. Saya kasih contoh ini. Andaikan ini 7 roti, apa alasan kita bersyukur? 7 roti ini untuk 4.000 orang. Apa alasan kita bersyukur? Adakah alasan kita bersyukur? Untuk 1 gelas aqua kita minum bersama saat ini. Ya, baru saya sudah habis ya. Yang lain dapat nggak? Kebagian nggak? Nggak dapat ya. Waktu nggak dapat, ngapain? Ngomel atau mengucap syukur? Ngomel. Ada alasan bersyukur? Yang Yesus angkat ini bukan roti sudah jadi banyak. Masih 7 ketul roti yang diangkat Yesus. Dan Yesus mengucap syukur. Bisa mengucap syukur dengan modal yang sedikit. Amin. Apa yang kita aminkan? Pergi ke tetangga, kasih tahu. Wah, saya ini minum setahun loh. Dia bilang apa sama kita? Dia bilang apa? Gila. Ya, tidak ada alasan kita bersyukur. Nggak cukup kok. Mustahil kalau kita bisa bersyukur. Roti yang diangkat itu belum jadi banyak. Doamu belum dijawab. Kau masih sakit. Kebutuhanmu belum terpenuhi. Apa alasan bersyukur? Rasanya sulit ya. Tapi kalau itu bisa terjadi, dicontohkan Yesus, itulah mujizatnya. Haleluya. Mujizat mengucap syukur. Bukan karena situasi, bukan karena roti sudah jadi banyak, bukan karena gaji sudah naik, bukan karena engkau sudah dapat pekerjaan, engkau masih bangkrut, engkau masih sakit. Tapi engkau boleh mengalami mengucap syukur. Mengucap syukur itulah mujizatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Satu kali saya kunjungi, ada satu keluarga di Bali. Mereka berbeda kepercayaan. Ya. Saya datang. Saya bilang, si bapak ini sakit. Ya, sudah ditaruh di teras, di kursi kayu, sudah tiduran, udah nggak bangun. Sudah ikat kain putih. Orang masyarakat sudah datang, pergi, saya datang. Saya datang, si bapak bilang begini, maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa sambut bapak baik-baik, saya nggak bisa duduk lagi, saya hanya bisa tertidur seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Saya dikasihlah snack, ya 5 roti 2 ekor ikan ya, ini 7 ketul. Saya bilang, wah terima kasih Pak, saya bisa makan ini snack roti, ada teh kotak nih. Oh ya, apa adanya katanya. Ini sederhana. Saya bilang di Alkitab saya ada cerita hampir mirip dengan ini Pak.
Dengan modal sedikit ini Yesus beri makan 5.000 orang, 4.000 orang. Wah, itu mujizat. Tapi ada mujizat lain yang Yesus perbuat sebelum kasih makan banyak orang. Wah, apa itu, Pak? Yesus mengambil roti yang sedikit itu. Kemudian Yesus mengucap syukur. Si bapak bilang begini, oh saya sudah mengucap syukur. Loh kenapa? Awalnya saya keliling rumah sakit, penyakit saya nggak diketahui. Tapi sekarang sudah diketahui. Jadi ada cairan di otak saya sudah disedot. Walaupun belum sembuh, tetapi minimal penyakitnya sudah diketahui. Jadi saya mengucap syukur. Saya bilang, itu mujizat terakhir, Pak. Bapak bisa nggak mengucap syukur ketika penyakit belum diketahui? Dia bilang begini, wah, ini ilmu tingkat tinggi. Kami, di kepercayaan kami belum dapat ilmu seperti ini. Jadi mengucap syukur bukan karena situasi. Satu alasan kita bersyukur, karena Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu selalu ada. Dan kalau alasan Tuhan kita bersyukur, kita akan tetap dan terus bersyukur. Haleluya. Kalau kita bersyukur karena situasi, waktu hari baik kita bersyukur. Waktu sulit, di PHK, gaji nggak naik, bangkrut, kita nggak akan mengucap syukur. Karena dasar ucapan syukur karena situasi. Dasar ucapan syukur kita cuma satu, karena Tuhan. Yang ketiga, Yesus membagi-bagikan roti itu. Berapa Yesus bagi? Masih 7. Tapi Yesus bisa membagikan itu. Ya. Kepada murid, supaya murid membagikan itu kepada orang banyak. Ya. Kalau Bapak Gembala panggil pengerja, kasih ini 5 roti, 7 ketur roti, kasih bagi antar di sana, di jemaat sana. Kira-kira pengerja mau enggak lakukan itu ya? Sulit untuk dilakukan. Berbagi ketika tidak cukup. Oh tunggulah, kalau saya sudah kaya, saya bangunlah gereja ini. Kalau saya sudah diberkati, saya akan beri buat pekerjaan Tuhan. Kalau saya diberkati, setiap minggu saya ajak Bapak Ibu Gembala makan di restoran. Kalau saya sudah diberkati, dapatkah kita berbagi ketika untuk kita pun tidak cukup? Hanya 7 ketur roti. Tapi Yesus mau berbagikan itu. Berbagi bukan cuma materi, berbagi waktu. Ya. Kita berbagi, kita share, kita isi hati kita, suami, istri, orang tua, anak-anak, berbagi. Ketika kita tidak sanggup, kita kurang, kita bagikan. Yesus mau menyatakan mujizat yang ketiga ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita lihat bagian akhir dari cerita ini. Ya, mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini bisa sampai 21.000 ini kalau satu anak dan satu perempuan. Tetapi dari 7 ketur roti, Yesus menunjukkan langkah-langkah yang Yesus perbuat, mengambil yang sedikit ini untuk orang banyak, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Roti pun yang dari 7 dimakan oleh 4.000 sampai 12.000 orang ini, bahkan ada lebihnya. Dan yang lebih ini dikumpul ya, nggak dibuang, ya dikumpul. Ini pun akan dibagikan. Ini cara memanage. Yesus mau memenuhi kebutuhan kita. Haleluya. Dia tidak hanya memberikan kita firman-Nya. Dia tidak hanya menyembuhkan kita yang sakit, tapi dia juga mau memberikan pemenuhan kebutuhan makanan kita. Gereja harus bersiap untuk kebutuhan ini. Ketika terjadi penuaian global, orang-orang dalam jumlah yang besar akan datang pada gereja. Gereja yang di dalamnya ada Yesus. Di sanalah orang banyak akan datang untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan
firman Allah, pengajaran, dan juga makanan. Ini kemuliaan gereja. Ini akan berulang kembali. Kita harus bersiap. Diperkaya karunia kening roh kita, iman kita. Tuhan mau mengajak kita alami mujizat-mujizat ini. Untuk kita berani mengambil keputusan dari modal yang kecil untuk satu pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Tuhan mau kita mengalami mujizat yang kedua, yaitu bersyukur. Bukan karena situasi, tapi karena Tuhan. Demikian kita mau alami mujizat berbagi. Bukan karena sudah jadi banyak, tapi ketika kita pun terbatas, kita mau alami mujizat berbagi ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kayaknya waktu saya udah lewat 5 menit nih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita bagikan hidup dalam firman yang sudah kami dengar pada saat Tuhan, bahwa firman Allah itu adalah suluh bagi kami dan terang bagi jalan kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu gelap saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh tetap berdiri teguh firman Tuhan, sehingga kami tidak tergoyahkan oleh keadaan kondisi saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh tetap mempertahankan iman kepada Kristus yang adalah Tuhan juru selamat kehidupan kami Tuhan. Biarpun dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang terus berpegang kepada firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman, dan tambah-tambahkan hikmat Tuhan, kemurahan Tuhan selalu baik dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sudah jemaat dipersilakan kembali. Kita akan masuk dalam upacara perjamuan Tuhan. Mengundang pelayan-pelayan mari bersama kita melayani jemaat dengan perjamuan Tuhan saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, kembali kami berhubung di hadapan hadirat-Mu dan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kami petunjuk, hikmat, kami tidak tahu di mana keselamatan itu, di mana keadilan
terima perjamuan. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kita menerima perjamuan Tuhan. Engkau memberikan pelayanan untuk kami. Kami hanya teguh, kami hanya tanamian, kami hanya dukung beri, kami hanya ruang rasa, kami hanya hembusan nafas. Yang datang dan pergi. Tempat di mana kami berbincang, tempat kami tinggal, tidak kami mengenalkan. Pergi melayang, pergi di gunung angin, kami bersyukur. Hidup ini punya hati, hidup ini punya masa depan. Karena hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus, ada dalam kami. Dan hikmat ini yang akan menuntun kami dari kebenaran datang kepada kebenaran, dari kebenaran datang kepada kebenaran, dari ketahanan datang kepada kemenangan. Tuhan yang berhadirat, terima kasih, terima kasih, terima seluruh umat-umat kami hari ini datang untuk mengingat kebaikan-Mu, untuk mengingat kematian-Mu, untuk mengingat pengorbanan-Mu, untuk mengingat sengsara-Mu ketika menaiki bukit Golgota, sampai hadap bukit Golgota, Engkau tidak menerima penghargaan dari manusia, tapi Engkau menerima salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau memperkenalkan kami kepada hikmat Allah, yaitu Yesus. Puji nama-Mu. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau kami sembah Engkau. Bapa mulia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Sidang jemaat berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan. Inilah perbuatan dari Bapa Sorga, hikmat Allah yang sampai saat ini manusia tidak paham. Kenapa ada perjamuan Tuhan? Kenapa ada tubuh dan darah Kristus? Ini untuk memperingatkan kita supaya kita ingat Yesus pernah mati bagi saudara dan saya. Kalau kita tidak peringati ini, maka kita akan lupa apa yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu.
manusia hidup 100 tahun yang lalu dia tinggalkan, kita tidak ingat lagi untuk 2 tahun ke depan. Ini sebabnya kita ada untuk mengingat kematian Yesus. Saudara, angkat roti dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami memperingati kematian-Mu Tuhan. Bukan sekedar kami makan roti dan anggur, tetapi kami memperingati kematian-Mu yang luar biasa. Karena di balik kematian-Mu dosa kami diampuni. Di balik kematian-Mu jaminan kesehatan bagi kami dan kebugaran. Itu yang kami sudah alami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima tubuh Kristus saat ini dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan, kita makan. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saudara boleh angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih. Dan saat ini kami boleh memberitakan terhadap diri kami, Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu mati untuk dosa-dosa dan pelanggaran. Itu sebabnya saya boleh mendapat kebebasan, dapat pengampunan dosa karena kematian Yesus di kayu salib yang kami peringati saat ini. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kami telah terima perjamuan Tuhan saat ini dengan segala ucapan syukur. Yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang sudah dipertetapkan hati mereka, yang ada pergumulan sudah ada solusi jalan keluar, yang dalam keadaan sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nyanyikan satu pujian saya kembalikan kepada pembawa acara. Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan, lewat perjamuan Tuhan pada siang ini. Kita akan naikkan pujian Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Jakarta, berkati Indonesia dan semua pimpinan yang ada di NKRI ini. Negara ini adalah negara Pancasila. Kami ada di negeri ini, kami berdoa untuk kesejahteraan Jakarta dan seluruh Indonesia. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan yang berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.